Jadi kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulisma Bururoh dengan NIM 14225322 kelas AKM3. Di sini saya akan menjelaskan siklus reproduksi manusia dari reproduksi wanita bagian dalam sampai proses laktasi. Yang pertama yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari vagina, serviks, myometrium, endometrium, fembrie, ovarium, dan uterus. Nah, ini biasanya tempat reproduksi sel telur matang dan tempat menempelnya sel telur matang yang sudah dibuahi dan menjadi janin. Selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita bagian luar. Nah, di sini terdiri dari mons pubis, klitoris, labia minora, labia mayora, vagina, hymen, dan vestibula. Dan terakhir yaitu anus. Nah, ini biasanya tempat keluarnya darah haid, tempat terjadinya masuknya penis ke dalam vagina dan terjadinya pembuahan. Selanjutnya yaitu reproduksi laki-laki bagian dalam dan luar. Nah, di sini terdiri dari yang pertama skrotum, yang kedua yaitu testis, selanjutnya epididymis, terus ada uretra, ada penis, ada vas deferens, ada tulang kemaluan, dan di sini juga ada vesicula seminalis, dan di sini juga ada kandung kemih, dan di sini juga ada kelenjar prostat. Nah, biasanya ini terjadi testis ini tempat reproduksi sperma matang, dan biasanya ini akan jalan menuju uretra dengan melalui vas deferens, yaitu saluran sperma, dan keluar melalui saluran uretra. Dan ini juga penis ini tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya seperti air mani, kencing. Selanjutnya yaitu ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini yaitu sebelum menjadi sperma dia akan mengalami pembelahan, yaitu pembelahan meiosis. Nah, dia akan membelah menjadi sperma primer dan membelah lagi menjadi dua melalui pembelahan meiosis 1. Dia akan menjadi spermatosit sekunder, dan dia akan membelah menjadi, nah, di spermatosit sekunder ini, ketika spermatosit sekunder ini yaitu sifatnya haploid, dan dia akan membelah menjadi spermatid melalui meiosis 2. Nah, di sini di spermatid ini dia akan mengalami pematangan dan tidak mengalami pembelahan lagi, melainkan mengalami pematangan untuk menjadi sperma. Selanjutnya yaitu ada oogenesis. Nah, di sini oogenesis ini yaitu oogenium. Ketika wanita masih dalam kandungan, terjadi pembuahan sel induk telur yang bernama oogenium dan berasal dari sel germinal bordial yang sifatnya haploid. Nah, di sini ini mengalami pembelahan yaitu mitosit. Nah, menjadi oosit primer. Nah, di sini di oosit primer ini dia akan berhenti pada saat dilahirkan dan mulai kembali pada saat dia mengalami pubertas. Nah, oosit primer ini akan mengalami pembelahan yaitu meiosis pertama, yaitu menjadi oosit sekunder dan badan polar kecil, dan ini juga akan mengalami pembelahan lagi melalui meiosis 2 yang menjadi ovum dan badan polar kedua. Nah, pada ovum ini dia tidak akan mengalami pembelahan lagi. Ketika ada pembuahan, dia tidak akan mengalami pembelahan lagi, melainkan akan menjadi janin. Selanjutnya yaitu ada sperma. Nah, di sini sperma ini terdiri dari
bagian kepala, bagian tengah, bagian ekor. Nah, di bagian kepala ini mengandung kromatin DNA membentuk kromosom. Nah, di bagian tengah ini atau bagian leher ini yaitu mengandung mitokondial yang menghasilkan energi untuk sperma dapat bergerak. Nah, terakhir yaitu bagian ekor. Di bagian ekor ini membantu untuk menggerakkan sperma menuju sel telur untuk proses pembuahan. Selanjutnya yaitu di sini ada bertemunya sel sperma dan ovum. Di sini ada bertemunya sel sperma dan ovum. Yang pertama yaitu sel sperma menembus folikel-folikel yang ada di luar sini untuk masuk ke dalam rahim. Nah, di sini dia mengandung enzim dalam akromosom di bagian kepalanya sini. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, bagian kepala sperma melepas enzim yang akan masuk ke dalam rahim dan dia mengandung membran plasma ovum. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, membran plasma, dan di sini membran plasma ini akan rusak dan sel sperma menyentuh membran sel ovum dan granula menyebar dan mengeras. Di sini setelah membran plasma ini, setelah sel sperma menyentuh membran sel ovum ini, dia akan menyebar dan akan mengeras. Selanjutnya yaitu terakhir bertemunya dengan inti sel ovum. Selanjutnya yaitu fertilisasi atau pembuahan. Di sini ada fertilisasi atau pembuahan yang yaitu terdiri dari indung telur, ovulasi indung telur. Nah, di sini indung telur ini akan produksi sel telur matang. Selanjutnya yaitu dia akan keluar melalui fembrie, dan pada hari pertama yaitu ovulasi melepas oosit sekunder. Nah, yang kedua yaitu dia akan mengalami pembuahan. Nah, selanjutnya yaitu pada hari pertama dia akan menjadi sel tunggal, pada hari kedua dia akan menjadi 2 sel, pada hari ketiga dia akan menjadi 4 sel, pada hari keempat dia akan menjadi 16 sel yang menyerupai morula atau seperti anggur. Pada hari kelima yaitu blastokista awal, dan di sini setelah itu pada hari ke-6 sampai ke-7 dia akan menempel pada blastokista tahap akhir. Nah, setelah itu dia akan turun menuju endometrium dan menempel di endometrium atau rahim. Nah, selanjutnya di sini ada siklus menstruasi. Nah, yang pertama yaitu ada estrogen. Pada saat estrogen ini naik, dia akan terjadi peluruhan yaitu menstruasi. Nah, terus pada saat progesteronnya ini naik, dia akan terjadi suhu basal atau penebalan dinding rahim. Nah, setelah itu pada saat progesteronnya ini turun, dia akan terjadi menstruasi atau peluruhan lagi, kembali ke tahap awal, dan begitupun selanjutnya siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu ada tahap menstruasi, fase menstruasi. Yang pertama yaitu darah akan terjadinya menstruasi ketika tidak terjadi pembuahan. Yang kedua yaitu pembuahan folikel yang dipengaruhi oleh FSH, dan tahapannya mulai dari folikel primer, folikel sekunder, dan folikel atau folikel matang. Nah, di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap yang ketiga yaitu ovulasi. Nah, pada tahap ini LH akan melonjak naik dan tinggi dan terjadilah ovulasi. Nah, terakhir yaitu pada tahap
luteal. Nah, kadar FSH dan LH ini menurun dan folikel yang ditinggali sel telur akan membentuk badan kuning yaitu korpus luteum dan berubah menjadi korpus albian ketika tidak terjadi fertilisasi. Selanjutnya yaitu ada perkembangan janin dalam rahim. Nah, pada minggu pertama sampai minggu keempat ini yaitu terjadi, ini adalah periode fertilisasi atau pembuahan dan awal pembentukan sel-sel embrio. Selanjutnya yaitu pada minggu kelima sampai minggu ke-8 yaitu organ-organ dasar mulai terbentuk, organ-organ dasar mulai terbentuk seperti jantung mulai berdetak dan awal pembentukan wajah seperti jantung mulai berkembang dan berdetak dan pembentukan sirkulasi darah awal. Selanjutnya yaitu pada minggu 9 sampai minggu ke-12 yaitu organ-organ utama semakin berkembang, janin terlihat lebih manusia, jari-jari dan kaki-kaki mulai terbentuk dan berkembangnya kaki, rambut dan awal pembentukan gigi. Nah, di sini juga pada minggu ke-13 sampai ke-16 yaitu janin bisa terlihat lebih aktif, organ-organ telah berkembang dan gerakan mulai terasa oleh sang ibu. Selanjutnya yaitu pada minggu ke-17 sampai ke-20. Nah, di sini rambut, kaki dan bulu mata mulai tumbuh dan ibu mungkin bisa merasakan gerakan janin lebih jelas dari si janin ini. Nah, pada minggu ke-21 sampai minggu ke-24 yaitu sistem perkembangan mulai berkembang, kulit janin menjadi lebih tebal dan mulai terbentuknya lemak dan mulai sang bayi ini tidur dengan pola tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pada minggu ke-25 sampai minggu ke-29 yaitu mata mulai terbuka, janin bisa merasakan sesuai suasana dari luar janin dan mulai bertambah besar dan ia mulai menyesuaikan posisinya yang berada di dalam rahim. Selanjutnya yaitu pada minggu ke-30 sampai 35 yaitu otak si janin mulai berkembang dan gerakan janin menjadi lebih terbatas karena janin sudah siap untuk dilahirkan dan organ-organ yang hampir matang. Pada minggu terakhir atau bisa dibilang minggu 36 sampai minggu ke-40 yaitu janin sudah matang dan siap untuk lahir dan sudah berkembang di luar rahim. Nah, selanjutnya yaitu proses melahirkan ini. Pada proses melahirkan ini memiliki dua fase. Yang pertama fase laten yaitu terjadinya pembukaan yang dimulai sejak terjadinya pembukaan yang dimulai sejak kontraksi sampai pembukaan 3 sampai 4. Nah, yang kedua yaitu fase aktif. Di sini pada fase aktif ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu akselerasi, yang kedua dilasasi maksimal, yang ketiga yaitu deselerasi. Pada fase akselerasi ini yaitu pembukaan rahim sampai 4 cm. Terus pada fase dilasi maksimal yaitu pembukaan 9 cm selama 2 jam. Terus yang ketiga selanjutnya yaitu yang ketiga deselerasi, yaitu pembukaan serviks yang mencapai 10 cm selama 2 jam. Selanjutnya yaitu kala 2 si janin mulai turun ke panggul si ibu untuk memposisikan dirinya untuk dilahirkan. Selanjutnya kala 3 di sini kepala si janin sudah
sudah setengah keluar dari rahim si ibu, dan mengalami kontraksi dan siap untuk dilahirkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu pengeluaran plasenta. Pengeluaran plasenta di sini dilakukan pada kala ketiga, yaitu setelah keluarnya si bayi. Dan di sini juga bisa dibilang kala pengawasan, karena takut terjadinya ada kontraksi setelah lahirnya si plasenta dan terakhirnya si bayi tersebut. Selanjutnya yaitu proses laktasi. Nah, di sini proses laktasi ini yaitu laktasi atau keseluruhannya proses di mana mulainya produksi ASI sampai ASI bayi menghisap dan menelan ASI. Yang kedua yaitu ukuran payudara pada saat hamil, yaitu manusia memiliki sepasang payudara beratnya kurang lebih 200 gram saat hamil, 600 gram pada saat menyusui, dan pada saat menyusui 800 gram. Nah, yang selanjutnya yaitu yang memproduksi ASI. Yang ketiga yaitu di sini ada prolaktin. Prolaktin di sini yaitu yang memproduksi ASI disekresi setelah menyusui untuk menghasilkan ASI berikutnya. Yang keempat yaitu eksitoris. Nah, di sini ada eksitoris. Eksitoris di situ yaitu hormon yang mensekresikan ASI bekerja sebelum atau selama proses menyusui supaya menyusui sang ibu lancar. Selanjutnya yaitu ada estrogen dan progesteron. Sini ada estrogen dan progesteron, yaitu estrogen dan progesteron itu akan tinggi, dan sehingga saluran dan kelenjar susu itu akan membesar dan setelah bayi lahir hormon estrogen dan progesteron ini akan menurun dan prolaktin itu akan tinggi. Nah, pada saat bayi menyusui akan menghasilkan impuls yang akan diteruskan ke otak, yaitu hipofisis posterior, dan akan disekresikan oleh hormon eksitosi. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian payudara. Di sini ada dinding toraks, yaitu berada di atas tulang rusuk. Selanjutnya ada otot dada. Otot dada di sini untuk menarik payudara agar tidak kendor. Dan selanjutnya yaitu ada lobus. Lobus di sini tempat menghasilkan susu pada saat menyusui. Dan selanjutnya itu ada puting susu. Puting susu di sini yaitu tempat keluarnya susu atau tempat menyusuinya si bayi. Selanjutnya yaitu ada areola. Areola di sini melindungi puting dan kulit dari lecet. Selanjutnya ada saluran susu. Saluran susu di sini yaitu tempat atau saluran keluarnya susu. Nah, selanjutnya yaitu ada jaringan adipora. Jaringan adipora ini kelenjar lemak yang membantu payudara itu besar atau kecilnya. Nah, yang terakhir yaitu ada kulit. Selanjutnya yaitu ada posisi peletakan menyusui. Nah, di sini ada posisi peletakan menyusui yang benar dan yang salah. Di sini bisa dilihat peletakan menyusui yang benar seperti ini. Peletakan menyusui yang benar itu mulut si bayi akan menghisap puting susu beserta areolanya agar si ibu tidak merasa sakit pada saat si bayi menyusui. Nah, kalau yang salah ini si bayi cuman menghisap puting susu si ibu. Selanjutnya yaitu ada posisi peletakan saat menyusui. Posisi peletakan saat menyusui ini ada posisi berdiri, ada posisi setengah berdiri, ada posisi tidur, ada posisi pada saat menyusui bayi kembar yang disebut twins. Dan di sini juga ada posisi on the pillow, dan di sini juga ada posisi selina.
Dan di sini juga ada posisi Luina. Nah, itulah posisi peletakan saat menyusui. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.